tahun ini agak berat untuk Ratu karena kemarin juga dia habis ke rumah sakit harus ada obat yang diminum, jadi beberapa hari ini nggak puasa karena harus minum obat. Ya itu. Ya bukan, dibilang pembunuh kan? Iya kan, maksudnya penggiringan opininya. papa saya meninggal kanker, ibu saya meninggal 2017, ibu saya meninggal itu tanggal 27, dan saya sama almarhumah tuh sudah ada teleponan sebelum meninggal. Kami punya surat-suratnya. Saya makanya bilang, ini kalau kita keluarin surat ini selesai nih masalah. Dia bilang jangan kan, ada perjanjian saya untuk mengajukan hulu. Dulu tuh pengajuan cerai. Karena dia cinta dan care, diiyakan. Pengajuan hulu itu saya harus, mas saya ceraikan, saya minta cerai ya. Iya, Tapi karena harus mengembalikan semua. iya, karena dia pada saat itu teleponan sama almarhumah. Dia tahu penyakitnya rahimahullah kayak gimana kan. Penyakitnya seperti apa. Dia ngerasa, gak enak kan mas. Kayaknya untuk bagi hari kita nggak ada masalah apapun. Tiba-tiba ngajuin hulu dia. Karena memang begini, sepupu-sepupu tersayang kan baca tuh bagian berantemnya, yang atasnya dong, Pas baik-baiknya baca. pas baik-baiknya dong, yang fair gitu. Ya tapi memang nggak boleh ditampilin juga sih, saya paham. Makanya kemarin saya chat adiknya Kira, saya ada durasi video nih yang kalian maki-maki saya nggak iniin loh, karena itu hal buruk kan, kata suami saya, ceritakan hanya yang baiknya saja ya sayang. Dia bilang gitu. Sehingga nih mulut ini bukan nggak mau ketemu teman-teman media, cuman saya mau ngomong apa, Dari salah ngomong. saya takut salah ngomong, Pancing emosi dan semacamnya. saya takut. Jadi ya ini hari terakhir saya. Kalau untuk Ramadan mau bahagia mau enggak akan saya simpan. Kedepannya akan seperti kemarin lagi, nggak akan banyak muncul. Pesulap merah akan tetap genit-genit ke perempuan lain karakternya di TV seperti itu kan. seperti itu. Jadi saya akan tenggelam lagi nih gitu dengan dunia saya, dengan kajian saya, nggak akan tampil-tampil begini gitu nggak mau. Jadi memang tujuannya kan banyak yang mikir, wah Ratu mau pansos ke pesulap merah mah nafsu doang ke Ratu. Sumpah itu tuduhan yang nggak berdasar. Karena memang dibalik itu nggak ada tujuan ke arah sana juga. Semoga ini nggak menjadi bola liar lagi dan menemukan titik tengah ya, teman-teman juga doain juga gitu. Iya. Karena tuh mungkin menu-menu buka puasa apa yang Marcel pengen gitu selama bulan puasa ini, nyiapin apa gitu, menu-menu bukaan. Kita ini sih naik motor berdua, berburu takjil, ngabuburit. Itu yang kita lakukan sih, karena memang kalau utamanya memang gorengan. Oh satu lagi tentang pernikahan pakai tank top ya. Oh iya, pernikahan pakai tank top itu juga banyak tuh. Oke saya kasih tahu kenapa ya. Aduh. Yang pas kita nikah hijab kabul, dia kan pakai ini, nggak pakai lengan panjang. Itu kita baru pulang nyanyi. Nih Ratu baru pulang nyanyi, dan Pada saat itu pada kan saat agama itu, saya ini. pada saat itu baru mualaf dia. Ya, jadi di pikiran saya ya pakai yang gaun yang proper aja gitu loh. Ya. Pada pikiran saya gitu. Kan waktu itu masih aktif nyanyi juga kan, baru pulang nyanyi dia, baru pulang show nyanyi. Terus itu jadwal nikah, ketemu di tempat nikahnya, udah kita nikah. Saya kan nggak Ketemu tahu keluarga Kak, juga. kalau misalnya dikasih ternyata duduk di meja kecil gitu, saya kan nggak tahu. Aku pikir kayak diri mungkin gitu, atau apa kayak di bangku gitu mungkin. Saya nggak tahu. Hah? Mas kawin Apa ini? mas kawin Oh ini baru. Kalau ini mah baru, kalau yang dari 2022 itu beda, itu perak kalau cincinnya. Karena kan pria nggak boleh pakai emas, jadi dia ngikut ke saya. Ya udah aku juga pakai perak deh mas, gitu, biar sama gitu. Tapi kalau waktu itu maharnya ada emasnya memang. nggak dipakai mungkin darah itu dengan Ada nggak dipakai di emas kawin. Logam mulia. Logam mulia emas kawinnya, ada logam mulia sama cincin ada. Ini kalau ini yang baru nih kita. Coba masih hidup tuh. Sebenarnya apalah arti harta sih dari dipamer-pamer. Kalau ini yang baru ini baru memang ini emas, ini perak. Kalau dulu awal nikah perak dua-duanya. Gitu. Perak dua-duanya karena kan dalam Islam nggak membolehkan suami atau cowok menggunakan emas. Makanya aku ngikut agama aja deh dulu gitu. Kalau sekarang saya yang bilang ke dia, enggak, kamu beda aja, kamu emas, aku perak. Karena tuh mungkin setelah ini bakalan ada niat untuk mengesahkan pernikahannya nggak sih? Kan kemarin baru nikah siri ya mas? Nggak ada kepikiran. Sekarang yang menjadi prioritas utama adalah keluarga yang ditinggalkan, termasuk suami yang ditinggalkan. Kalau kalian merasa saya bersenang-senang, enggak, saya seperti kehilangan kakak. Boro-boro memikirin ngesahin ke pengadilan, nggak ada pikiran ke sana, jauh.
Jauh Masih banget, belum kepikiran ke arah sana. jauh banget. Kondisi kandungan saat ini Nggak baik-baik aja. Enggak baik-baik aja. ini kan sebelumnya kan kemarin Kak Marcel banyak mengungkapkan terjadi keguguran, khawatir akan terjadi lagi nggak sih? Khawatir banget sebenarnya. Doain enggak? Semoga enggak. Karena ya ini ada konsumsi obat dari kemarin kan ke rumah sakit, ada Itu yang gangguan. mau tanya kamu lihat di belakang. Ya, ada ke rumah sakit, terus ada obat yang dikonsumsi. Nah, khawatir efek dari obat itu berpengaruh ke kandungan juga. Karena ya kondisinya seperti ini, dia ada dari fisik dan psikologis juga ada gangguan, sehingga ini yang agak berat. Ditambah kondisi yang seperti ini, banyak tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai fakta. Nah, Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya netizen pasti kecewa yang dikagum-kagumin ternyata punya istri dua. Nah, tapi kan nanti akan kita tutup rapat lagi gitu. Saya minta maaf kalau jadi ada huru hara karena kehadiran saya gitu. Nggak dimaafin nggak apa-apa, yang penting saya sudah menyampaikan, saya sadar diri, saya sadar posisi gitu. Mau suami saya bilang Ratu kangen Tika, kayak Ratu mau donorin kulit, nggak akan ngaruh, nggak akan ngaruh. Ya saya udah terima lah, biarin saya bukan biarin, memang saya layak dan pantas melewati ini. Kayak mengatakan Kakak apa sih Kak? Ini kan cobaan betul-betul ini kan. Syariat agama dan suami udah itu doang. Dan yang membuat Kakak tetap istiqomah seperti ini apa? Suami. ya dia bisa bersaksi Ratu istri yang sangat amat taat terhadap suami. Minta ini dia ngikutin, minta kesini dia ngikutin, dan dia lebih memprioritaskan suaminya daripada dirinya sendiri. Itu tuh yang luar biasa dari Ratu. Tapi ada rencana nggak ini barangkali di bulan berkah ini kan segala sesuatu gampang dijabah nih katanya, ingin ada ibadah ke umroh nggak sih? Dua nih kalian Oh udah belum kepikiran. Ya, aku jadi trauma umroh kak. Udah nggak mau lagi, Iya, nggak mau lagi. belum ada kepikiran juga. Aku jadi takut, enggak. Ya dengan ya. Ya, yuk. Ya. kenapa itu Kak? Ah. Ya kan Yang umroh terakhir kemarin. Bunda kan dia kan bilang kan kalau tahu perempuan itu apa sih ikut, saya nggak mau umroh gitu ya. Saya nggak ikut, Nggak ikut. saya Dia bayar sendiri. Karena memang ini Kebetulan jadwalnya sama. kebetulan jadwalnya sama. Terus juga jadwal saya pergi dengan Tika itu pada satu promo. Jadwal saya dengan Ratu itu ketika ke Korea. Jadi kemarin itu ke Korea bukan kita baru ngerencanain pas beliau meninggal, nggak ada. Makanya penggiringan opininya luar biasa tuh. Katanya bersenang-senang di atas penderitaan, bersenang-senang di atas kematian. Padahal itu jadi suami yang adil itu ketika kita pergi dengan istri yang pertama sama yang kedua juga kita harus menjadwalkan pergi bareng juga gitu. Nah, jadwal Ratu itu yang ke Korea Selatan kemarin. Makanya kan sebenarnya kalau dengan data bisa kan, kan tuduhan bersenang-senang udah di booking dari lama. Nah, kan ada tuh payment apa gitu kan. Umroh, Ratu ini yang ikut dibayarin, enggak bayar Enggak, sendiri. Ratu umroh bayar sendiri. Saya bayar sendiri. Pihak keluarganya Tika dan keluarga saya yang saya bayar. Karena memang jadwalnya dengan Tika pada saat itu. harapan Ya gitulah kak, saya umroh malah jadi enggak, saya jadi takut umroh. Tapi ini mau sampai kapan diam aja gitu? Ini kan kayaknya Ya karena Allah nyuruhnya begitu kan. Kita nggak boleh membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Itu yang saya batasin sebenarnya. Agar nggak terjadi huru hara lebih dalam lagi. Kalau mau nyalah-nyalahin atau nyeritain keburukan, iya selesai. Tapi kita nggak sanggup untuk menerima dosanya sih atau tanggung jawab. Karena ini masalah pribadi kan. soal kandungan tadi kan kata sebagai dalam proses Makanya jadi pertimbangannya apa aja yang bisa terapi sendiri? Ya mentalnya lebih ditenangkan lagi sih gitu. Lebih diberikan pengertian agar tidak terlalu stres karena berbahaya untuk wanita. Karena obatnya jadi banyak juga ketika dia stres berlebihan, obat yang dikonsumsi akan lebih banyak juga. Nah, itu makanya dia kenapa justru makin ini nggak sih? Lebih riskan nggak sih? Atau gimana? Atau ada upaya lain selain maksudnya obat-obatan medis gitu? Saya terapi saya masih terapi. Ya, saya terapi pribadi kok. Kayak chair terapi saya lakukan, hipnoterapi saya lakukan juga ke dia gitu. Karena Dengan saya kondisi trauma yang kak, seperti ini. kan
Madinah itu tanggal 27 juga. Jadi memang tanggal 27 itu luar biasa, banyak hal-hal yang terjadi yang spesial gitu, yang nggak kita duga-duga gitu kan. Yang tadi Ratu ngajuin hulu atau mengajukan cerai karena tahu kondisi almarhumah sakitnya makin parah, itu kita beneran udah nggak kontak-kontakan. Dan di Madinah, di Mekah itu kita doa kalau memang jodoh kita akan dipertemukan lagi, entah gimana caranya, dan dipertemukan lagi di tanggal 27 itu. Standar 10. Makanya kayak nggak bisa dipisahkan, balik lagi gitu.